Kalau engkau sedang menderita hari ini, tidak usah alay dan lebay. Kenapa saudara? Ada upah dari setiap penderitaan yang kita bayar. Ikut Yesus itu menderita. Saya ditanya waktu saya lagi siaran sama salah satu gereja yang ada di Singapura. Bu, mau tanya kenapa ibu bisa kuat menghadapi tantangan yang begitu berat? Saya mau bersaksi sama saudara, puluhan tahun saya ikut Yesus, isinya penderitaan semua. Tapi saya tetap menjalani dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Karena saya tahu ada upah di dalam kekekalan. Mereka tanya, apa yang membuat ibu kuat mengikuti Yesus? Saya bilang mungkin karena saya tidak pernah dengar khotbah pendeta-pendeta. Waktu saya jadi Kristen, saya tidak boleh ke gereja. Saya cuma baca Alkitab di kamar dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi ketika saya jadi Kristen, yang saya baca semua tentang penderitaan di Alkitab. Ikut Yesus itu menderita, murid-murid Yesus itu menderita. Semua yang ikut Yesus, bahkan Yesus bilang, barang siapa yang sungguh-sungguh beribadah kepadaku, dia akan menderita aniaya. Dengan kata lain, kalau engkau belum sungguh-sungguh maka engkau tidak akan menderita. Makanya saya tadi berdoa supaya saudara yang belum menderita, menderitalah kau. Benar, kenapa? Karena kalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Yesus, engkau pasti menderita. Menderita dalam hal apa? Segala hal. Ketika engkau difitnah, engkau gak boleh balas. Engkau harus berdoa buat orang itu. Ketika engkau disakiti oleh saudaramu, iparmu, mertuamu, engkau gak boleh kepahitan. Engkau harus berdoa, Tuhan, aku memberkati dia. Bahkan kita melakukan firman, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu menderita. Menderita ikut Yesus, kenapa? Melakukan firman, itu melawan kedagingan. Makanya saudara, ditanya saya, kenapa ibu bisa kuat? Karena saya belum dengar khotbah pendeta-pendeta. Kenapa? Karena sekarang banyak khotbah-khotbah, bukan pendeta di Mojokerto, di sana, di Jakarta. Yang Mojokerto semua luar biasa. Insya Allah. Ya, khotbahnya apa? Saudara percaya ikut Yesus, engkau tidak pernah akan menderita. Masalahmu diselesaikan, utangmu dibayar, Pret. Makanya banyak orang Kristen ditagih utang dia lari. Dia bilang Tuhan sudah bayar utangku, kenapa kau tagih? Utang dosa Tuhan bayar, utang duit bayar sendiri, amin. Bayar harga ikut Yesus saudara. Daging ini harus dikalahkan. Siapa mereka yang akan mendapat jubah putih yang akan namanya tidak pernah terhapus dari kitab kehidupan? Mereka yang rela menderita demi kebenaran. Mereka yang mau menang di tiap kesusahan. Dan mereka keluar dari setiap kesusahan besar dan tetap percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang sudah menyelamatkan dan menebus setiap hidup kita saudara. Jadi semua persoalan yang engkau hadapi di dunia ini sekarang itu persoalan-persoalan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu manusia. Kenapa saya bisa bicara begini? Karena saya sudah mengalami semua penderitaan saya alami. Saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah hidup tanpa 1 orang pun yang bisa saya taruh harapan saya. Saya pernah dikejar debt collector. Diteriakin, saya pernah mengalami semua, difitnah, dihancurkan nama baik saya. Tapi saya bersyukur, setiap kali saya menderita saya cuma mengucap syukur, Tuhan hancurkan dagingku Tuhan. Hancurkan dagingku supaya aku layak mendapatkan jubah putih itu. Jangan engkau kotori jubah itu karena kenajisan, karena percabulan, karena perselingkuhan. Saya mau bicara sama saudara dari mimbar ini. Jaga hidupmu di dalam kekudusan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang kudus. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita menghormati darahnya. Mari kita berjuang sampai pada akhirnya. Supaya nama kita ada tercatat di dalam kitab kehidupan.